Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'anil amin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Mbak Muna yang saya hormati dan seluruh pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mengawali silaturahim pada pagi ini tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah, ma'unahnya yang masih Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih berkesempatan untuk berbekal dengan amal-amal soleh kita. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, pendengar setia religi pagi, pendengar Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung, dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklumi, insya Allah bulan Sya'ban tinggal beberapa hari lagi, dan itu berarti kita tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Miladiyah. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu setiap kita sangat merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Karena bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu terkumpul segala kebaikan, terutama bagi orang-orang yang memperhatikan tentang kesiapan hidup, keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Sebab itulah kalau boleh saya katakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan bonus bagi orang-orang yang beriman. Setelah 11 bulan sebelumnya mungkin kehidupan kita tidak tertata, ya, tidak apa, atau kurang lah ya dalam mempersiapkan amal-amal untuk akhirat kita. Nah, Allah persiapkan 1 bulan, itulah bulan Ramadan. Karena begitu agungnya bulan suci Ramadan, tentu kita dalam menyambutnya, mengisinya tidak boleh sembarangan. Ya, kita harus lebih mempersiapkan daripada bulan yang lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa kira-kira persiapan yang urgen, ya, yang sangat pokok sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, paling tidak ada 4 persiapan. Ini bisa silahkan ditambah ya, tapi yang saya tangkap paling tidak ada 4 persiapan yang seharusnya kita miliki sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kesiapan jasmani atau kesiapan fisik. Karena kita tahu bahwa puasa itu memang membutuhkan fisik yang prima. Apalagi kita yang memang di siang hari berpuasa tapi juga beraktivitas. Karena itu pastikan bahwa sebelum Ramadan datang kita betul-betul mempersiapkan kesehatan jasmani dan rohani kita. Jasmani, kiranya ada hal-hal yang akan mengancam, mengganggu kesehatan kita, mari kita tinggalkan. Agar nanti pas puasa Ramadan kita bisa menjalankannya dengan sehat. Kemudian yang kedua adalah kesiapan rohani. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum puasa Ramadan mari kita pastikan hati kita, pikiran kita sudah jernih, tidak ada lagi
penyakit-penyakit yang menguasai batin kita. Rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, semuanya harus kita netralkan. Sehingga rohani kita siap untuk menerima kebaikan-kebaikan Ramadan. Kenapa persiapan rohani itu menjadi sangat penting? Karena sesungguhnya kita juga harus waspada. Banyak nanti orang itu berpuasa ya. Bagaimana orang yang lain, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Karena salah satu sebabnya disebabkan oleh keringnya rohani kita. Nah, saya ingatkan berkali-kali melalui ya pengajian, melalui tausiah seperti ini, bahwa minimal ada 6 yang harus kita buang di dalam hati kita. Pertama adalah pastikan kita telah tidak memiliki lagi penyakit namanya al-istighal bi'uyubil khalqi. Sibuk mencari aib orang lain tetapi tidak sibuk mencari aib diri sendiri. Ini penyakit rohani. Yang pertama. Yang kedua adalah qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Tanda hati yang keras itu sulit menerima nasihat. Apalagi yang memberi nasihat itu mungkin umurnya lebih muda dari kita, kekayaannya lebih miskin dari kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat terhalangnya kebenaran. Qaswatul qulub. Yang ketiga, hubbud dunya. Ini juga penyakit rohani yang kalau tidak kita tundukkan, dia akan menjadi penghambat masuknya kebaikan-kebaikan Ramadan. Yang keempat, qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Ya, kemudian yang kelima, tulul amal, panjang angan, ya, banyak hayal. Dan yang terakhir adalah zulmun la yamtahi. Apa artinya? Perbuatan dosa yang tidak pernah berhenti. Nah, 6 perbuatan ini adalah yang merusak rohani. Karena itu mari sebelum Ramadan tiba, kita pastikan ke-6 penyakit ini telah terbebas dalam diri kita. Itu persiapan yang kedua, yaitu persiapan rohani. Nah, adapun yang ketiga adalah persiapan materi. Ini bukan nggak penting, bahkan penting juga, karena walaupun di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tapi pada malam harinya kita berbuka puasa, kita makan sahur, bahkan pastikan kita sudah menyiapkan harta terbaik. Untuk apa? Untuk infak, sedekah, bahkan nanti di penghujung Ramadan ada zakat. Nah, sedekah, infak, dan zakat itu merupakan amaliyah yang membutuhkan kesiapan materi. Nah, kita harus betul-betul memahami bahwa bersedekah, berinfak di bulan Ramadan itu nilai pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ini kesiapan yang ketiga. Nah, kesiapan yang terakhir adalah kesiapan ilmu. Artinya, setiap diri kita yang akan memasuki bulan Ramadan, maka akan lebih sempurna dengan kesiapan ilmu. Banyak orang berpuasa tanpa ilmu, ya, sehingga yang terjadi adalah ibadah terasa kosong, tidak bermakna. Nah, pada poin keempat ini sedikit akan saya sampaikan ya, terkait dengan kesiapan ilmu. Ada beberapa kaifiatus siyam, ada beberapa tata cara puasa sebagai landasan dasar ya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Apa ketentuan-ketentuannya? Dikatakan dalam sebuah kitab, idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal aw syahadatil adl aw bi istikmali sa'bana 30 yawman in ghamma aw bil hisab fasum mukhlishan niyataka lillahi ta'ala wa ajmi'il siyam qabla al-fajr illa an takuni haidon aw nafsa faftiri waqtihi fi yaumin akhar. Wa in kunta maridan aw ala safarin falakal iftar. Tsumma qadhi mutatabi'an mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Wa in syaqqa 'alaiki shaum likabirika atau likibarika aw maradin muzminin la yurja bur'uhu falakal iftaru aidan. Wafti bid'ami miskina likulli yaumin muddun wa kadzalika li hamlin wa irdha'in. Ini kaidah-kaidah dasar.
Kalau boleh kita terjemahkan, idza syaita Ramadan, apabila kalian menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan. Biru'yatil hilal, apakah itu dengan cara melihat terlihatnya hilal, aw syadatil adl, atau persaksian seseorang yang adil, aw bistikmali sya'bana falathina yauman inghama, atau kalau ketika itu terjadi cuaca mendung, kemudian disempurnakan menjadi 30 hari bulan Sya'ban, aw bil hisab, atau dengan cara hisab. Nah, dari penggalan ini kita mendapatkan satu informasi ya sebagai ilmu bahwa ternyata memulai puasa Ramadan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Pertama adalah dengan melihat hilal, melihat pergantian tanggal, munculnya tanggal baru 1 Ramadan. Yang kedua, au syahadatil adl, atau kesaksian orang yang adil, artinya orang yang siap disumpah. Nah, jadi kalau ada seseorang melihat hilal dan dia menyatakan siap disumpah, itu boleh dijadikan sebagai pedoman. Au bistikmali Sya'bana thalathina yauman in ghumma, atau kalian menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika sekiranya saat itu kondisi alam ghumma, artinya mendung, tidak bisa diru'yat. Nah, atau yang keempat, au bil hisab, atau dengan cara hisab, yaitu menghitung. 4 cara ini harus kita pahami sehingga kita tidak terkungkung dengan salah satu metode gitu. Ini yang kadang-kadang ada yang bersikukuh dengan salah satu metode dengan menafikan metode yang lain. Padahal keempat-empatnya ada, hujahnya, ada dalilnya. Nah, kalau sudah 4 hal itu terpenuhi, apakah dengan melihat hilal, atau dengan kesaksian orang yang adil, atau dengan hisab, ya, fasum mukhlisan niyataka li ta'ala, maka kemudian niatkanlah puasamu itu karena Allah semata. Kapan kita pasang niat puasa? Wa ajma'is siyam qoblal fajr. Kalian atau kita supaya menanamkan niat itu sebelum fajar. Ya, ini bedanya puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan niatnya bisa sewaktu-waktu sepanjang kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa Ramadan memang tuntunannya niat itu sebelum fajar. Wa ajma'is siyam qoblal fajar. Itu. Illa antakuni haidon aw nafsa, kecuali bagi orang-orang atau perempuan-perempuan yang ketika itu sedang haid atau nifas. Faftiri, maka bagi mereka itu dipersilahkan untuk berbuka. Bahkan tidak boleh berpuasa. Jadi sekali lagi bagi orang-orang atau ibu-ibu yang sedang nifas atau sedang haid itu tidak boleh berpuasa. Faftiri. Waqdhihi, kemudian gantilah puasa yang kamu tinggalkan fi yaumin akhar, pada hari-hari yang lain gitu. Wa in kunta maridan aw ala safarin, sementara bagi orang-orang yang sedang sakit biasa, artinya sakitnya itu ya bukan sakit tahunan ya, sakit biasa. Aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Tentu perjalanan yang jarak tempuhnya agak lumayan jauh. Falakal iftar, maka bagi kalian boleh untuk tidak berpuasa. Sumakzihi, kemudian gantilah hari-hari yang kita tinggalkan tadi mutatabi'an atau mutafarikon. Ya, kapan fi yaumin akhar? Nanti setelah Ramadan gantilah hari yang kamu tinggalkan itu secara beruntut. Mutatabi'an itu bersambung. Au mutafarikon, atau cara membayarnya dengan dipisah-pisah. Misalnya sehari puasa kemudian dijeda besok puasa lagi, nggak apa-apa. Jadi cara mengkodok puasa itu bisa mutatabi'an atau mutafarikon, dengan bersambung 7 hari sekaligus misalnya, atau 7 hari kemudian diselang-seling. Wa in syaqqa 'alaika shaumu likiwirka, dan kalau kalian merasa berat ya berpuasa karena usiamu yang sudah lanjut. Ini bagi orang-orang tua yang sudah uzur ya. Aw maradin muzminin la yurja qur'uhu, atau orang yang sakit tapi sakitnya itu menaun, sudah berat gitu dan tidak ada harapan sembuh. Falakal iftaru aidon, maka bagi orang seperti ini
silahkan tidak berpuasa, silahkan makan. Jadi orang-orang yang sakitnya sudah berat atau umurnya sudah lanjut sehingga dia tidak mampu puasa, jangan dipaksakan puasa. Nah, terus tugasnya apa? Wafti bi id'ami miskinan li kulli yaumin muttun. Nah, kewajiban dua kelompok manusia ini, kewajibannya bukan puasa tetapi membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap hari 1 mud. 1 mud itu ya ada yang mengukur dengan 1,5 liter beras itu. Bahan makan pokok. Terus bagaimana? Apakah mereka mengkodok? Enggak mengkodok. Gimana mau mengkodok? Wong dia aja sekarang aja nggak mampu puasa kok mau mengkodok. Nah, ini orang-orang yang tidak perlu berpuasa karena faktor usia dan faktor penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Termasuk wakadha lihamlin wa irdha'in, termasuk para perempuan yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Jadi perempuan hamil dan menyusui itu masuk dalam kategori wafti bid'ami miskinan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap hari sebanyak 1 mud. Jadi dia tidak perlu memaksakan diri ketika hamil harus berpuasa, ketika menyusui berpuasa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dan agama ini tidak memberikan pembebanan kepada umatnya hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Ini sebagai satu mukadimah ya, ilmu. Tentu masih banyak ya, ilmu yang berkaitan dengan seputar Ramadan. Ini saya menyampaikan pada tataran dasar bahwa apa yang harus kita pahami sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Mbak Muna, saya kira untuk sementara ini sebagai satu diskusi hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan sekiranya ada yang ingin menambahkan, ingin mengoreksi, kami persilahkan dengan senang hati. Kami kembalikan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.